Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan yang sehat dan sangat luar biasa. Bertemu lagi bersama Bapak Julian Hirdiansyah di PJJ Pembelajaran Jarak Jauh BDR Belajar dari Rumah SMP Negeri 6 Lembang dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bagaimana kalian semua sudah siap untuk belajar pada hari ini? Ya, Bapak harap kalian semua sudah siap belajar pada hari ini. Hari ini kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu mengenai berbaik sangka dan beramal soleh. Yang akan pertama kita bahas adalah tentang beramal soleh. Silakan kalian di rumah buka terlebih dahulu buku paket kalian mengenai amal soleh. Lihat di sana terdapat surat Al-Asr, ya, surat ke-103, berada di juz 30. Oke, sebelumnya mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu surat Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Itu tadi surat Al-Asr ayat 1 sampai 3 pada juz 30, yang mana surat Al-Asr itu menerangkan bahwa demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan kerugian. Jadi semua manusia itu sebetulnya berada dalam kerugian. Lalu kata Allah dalam surat Al-Asr, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Jadi kalau kita tidak mau merugi, maka jadilah orang yang beriman dan senantiasa mengerjakan kebaikan, saling menasihati dalam kebenaran dan menasihati untuk kesabaran. Hubungannya dengan pelajaran hari ini yaitu tentang amal soleh. Betul, salah satu perbuatan kebaikan adalah beramal soleh. Ya, dikatakan amal soleh ini berasal dari kata amilus yang artinya segala perbuatan yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain yang sesuai dengan akal rasional Al-Quran serta As-Sunnah. Sekali lagi, amal soleh berasal dari kata amilus yang artinya suatu perbuatan yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain serta sesuai dengan akal rasional Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi itu amal soleh. Kemudian ada amal soleh, maka ada kebalikan dari amal soleh. Apa kebalikan dari amal soleh? Yaitu amal sayyi'ah, amal yang mendatangkan mudarat bagi pelakunya dan orang lain. Sungguh rugi bagi orang yang melakukan amal-amal sayyi'ah. Ya, jadi ada amal soleh, kebalikannya yaitu amal sayyi'ah. Amal soleh itu amal yang bermanfaat bagi diri kita dan orang lain, sedangkan amal sayyi'ah adalah amal yang mendatangkan mudarat bagi diri kita dan orang lain. Kemudian sebuah perbuatan itu bisa disebut dengan amal soleh apabila pertama kita melakukan amal soleh tersebut mengetahui ilmunya. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu ilmunya. Kalau kita sudah tahu ilmunya, insya Allah amal tersebut termasuk ke dalam amal yang soleh. Yang kedua, maka niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas karena Allah. Ya, seperti apa sih Pak ikhlas itu? Ikhlas itu seperti kita membaca surat Al-Ikhlas yang mana di dalamnya tidak terdapat kata ikhlas. Maka artinya ketika kita ikhlas, ya
itu betul-betul niat kita karena Allah, tidak perlu ada orang yang tahu, tidak perlu kita sebutkan. Oh, saya memberi orang nih, saya ngasih sesuatu kepada orang, saya mah ikhlas. Lihat saya memberi ini ikhlas loh. Itu bukan ikhlas ya, itu lebih kepada ria. Tapi ikhlas itu betul-betul melakukan sesuatu itu dengan niat lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Yang ketiga, amal soleh itu hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Jadi tiga, semua perbuatan dikatakan sebagai amal soleh, sah menjadi amal soleh ketika kita tahu ilmunya. Ikhlas lillahi ta'ala. Yang ketiga, sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ya. Kemudian ketahuilah anak-anak bahwa amal soleh itu terdapat 3 macam. Yang pertama, amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita beramal soleh kepada Allah? Maka bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah menjauhi segala larangannya dan menjalankan segala perintahnya. Itu takwa, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu salah satu cara kita beramal soleh kepada Allah. Yang kedua adalah amal soleh terhadap sesama manusia. Hablum minan nas. Ya, beramal soleh kepada sesama manusia. Bagaimana kita menjaga hubungan kita sesama manusia? Beramal soleh, saling tolong menolong, saling membantu. Saat ini banyak sekali cara kita untuk beramal soleh terhadap sesama manusia. Ya, contoh, ada tetangga kita yang terkena positif COVID-19. Bagaimana cara kita beramal soleh? Ya, kita bisa dengan memberikan mereka sumbangan makanan. Karena mereka tidak mungkin untuk keluar membeli makanan, karena mereka harus isolasi 14 hari. Sedangkan dinyatakan positif saja mereka tidak merencanakan. Artinya ketika saat itu mereka menjalankan pemeriksaan swab, PCR, hari itu juga keluar mereka positif, mereka tidak boleh belanja dulu buat 14 hari ke depan, nggak bisa. Ya, maka kita sebagai tetangganya beramal solehlah kepada mereka dengan memberi mereka sumbangan makanan. Ya, tidak, Pak, saya nggak bisa masuk ke rumahnya, kan diisolasi. Kita bisa gantungkan saja di gerbangnya. Bagaimanapun caranya banyak. Ya, atau ketika kita melihat orang yang lebih tua dari kita, orang yang sudah tua renta, ingin menyeberang jalan, maka kita bantu untuk menyeberangkannya. Itu juga salah satu amal soleh terhadap sesama manusia. Hal yang kecil saja yang paling mudah adalah membiasakan perilaku punten ketika kita berjalan di depan orang lain. Ya, sekarang sudah dilupakan kebiasaan ketika kita melewati orang, kita lewat-lewat saja. Padahal seharusnya kita berkata minimal permisi, punten Pak, ngiring ngalangku. Apakah sekarang banyak? Tidak. Sekarang generasi muda sudah melupakan perilaku seperti itu, sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Sekarang kan kita sudah nyaman memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan nama, padahal zaman dulu itu kita selalu diajarkan memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan A, teh, bade kamana, A, bade kamana, atau teh, mau kemana, A, mau kemana. Tapi sekarang sudah jarang kita memanggil orang yang lebih tua ya dengan sebutan nama. Bahkan sekarang, bro, kemana bro? Boleh? Kalau menurut kalian sopan silakan, tapi kalau menurut Bapak itu kurang sopan ketika kita lakukan kepada orang yang lebih tua. Ya, jadi yang pertama itu beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah beramal soleh kepada sesama manusia. Banyak lagi contoh-contoh amal soleh terhadap sesama manusia. Yang ketiga itu beramal soleh terhadap lingkungan kita sendiri, terhadap lingkungan alam sekitar. Bagaimana cara kita beramal soleh kepada lingkungan sekitar? Coba, ada yang tahu bagaimana cara beramal soleh terhadap lingkungan sekitar, terhadap alam sekitar kita? Ya, betul. Cara beramal
beramal soleh terhadap lingkungan sekitar, terhadap alam sekitar kita adalah contoh kecil dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ya, terkadang kita seenaknya membuang sampah, membuang sampah, lempar di mana aja. Kita lagi naik motor makan es krimnya udah habis, stiknya kita lempar ke jalan, plastiknya kita lempar ke jalan, lagi makan cimol, lempar ke jalan. Ya, betul. Merasa seperti itu. Atau kita melihat orang-orang, ya, orang-orang di jalan, mereka makan, udah makan lempar plastiknya di mana saja, sampahnya di mana saja. Giliran banjir, siapa yang disalahkan? Ya, kita tidak mau introspeksi diri. Atau Pak, udah saya mah cuma melempar plastik cimol. Cuma sebesar apa sih plastik cimol? Iya, kalau yang lemparnya kamu aja. Tapi kalau semua orang melempar plastik cimol, bayangkan seberapa mandetnya itu selokan. Betul nggak? Ya. Maka bagaimana Pak caranya agar kita tidak terbiasa membuang sampah sembarangan, sedangkan di jalan itu jarang ada tempat sampah. Kalian biasakan setiap setelah makan, plastiknya kalau tidak menemukan tempat sampah, kalian pegang terlebih dahulu atau masukkan ke dalam tas. Kan sekarang suka double-double tuh, beli cimol ada plastik kecilnya, ada lagi plastik luarnya. Nah, itu plastik luarnya jangan dibuang. Kita gunakan untuk menyimpan sampah-sampah yang lain. Pastinya coba kita kumpulkan. Bersih, kita ikat, masukkan ke dalam tas. Atau kecil, kayak bungkus permen. Ya, bungkus cimol kayak gitu. Bolehlah kita masukkan ke dalam saku, jalan beberapa ratus meter ke depan, ketika menemukan tong sampah, maka buang di tempat sampah atau bawa ke rumah, buang di tempat sampah yang ada di rumah. Ya, itu salah satu cara beramal soleh terhadap lingkungan sekitar. Ya, jadi tidak semua bencana banjir itu penyebabnya adalah alam. Karena bisa juga kesalahan dari kita sebagai manusia yang suka membuang sampah sembarangan. Mungkin terasanya tidak hari ini, terasanya mungkin nanti dan lama. Ya, atau terasanya tidak di kita. Banjirnya di orang lain, kita yang buang sampah, banjirnya di orang lain. Ya, seperti sebuah kejadian, daerah itu tidak pernah banjir. Setiap tahun tidak pernah ada kalau daerah tersebut banjir. Suatu ketika hujan besar, tiba-tiba hujan besar, air naik ke jalanan, bahkan merendam beberapa rumah warga. Semuanya menyalahkan sebuah proyek yang sedang dijalankan. Wah, gara-gara ada proyek itu, di sini jadi banjir. Wah, gara-gara ada proyek ini, di sini yang biasanya tidak banjir sekarang banjir. Ya, semuanya menyalahkan proyek tersebut. Ternyata ketika dia melihat ada tim, ya, katakanlah tim penanggulangan bencana datang ke tempat tersebut, mereka tanggulangi, mereka evakuasi semua warga, mereka lihat setelah air surut apa yang menyebabkan banjir. Ternyata di sungai tersebut, katakanlah selokan lah ya, bukan sungai, kalau sungai itu harus besar, ini selokan, ternyata ada yang membuang kasur ke selokan tersebut. Ya, namanya juga kasur besar, apalagi kasurnya kasur spring bed yang ada pernya. Sudah pasti ketika dia tidak bisa berjalan karena sempit, menghambat jalur air, airnya naik. Ya, siapa yang salah? Proyek? Bukan. Yang salah adalah kita yang selalu membuang sampah sembarangan. Selokan itu bukan tempat untuk membuang sampah. Ya, terkadang kita sering mengkritik orang-orang yang sering membuang sampah di pinggir jalan. Kita kritik. Padahal kita sendiri juga sering melakukan hal tersebut. Jadi beramal solehlah terhadap lingkungan. Kecil saja, contoh kecil ya. Buanglah sampah di tempat sampah. Kalau nggak ada, apa susahnya kita pegang dulu, kita masukin sapu kalau misalkan sampahnya bersih. Kalau sampahnya nggak
bersih, kita masukin plastik dulu deh, kita masukin ke dalam tas. Ya, ketemu tong sampah baru kita buang. Jadi beramal soleh itu ada 3. Yang pertama amal soleh terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua amal soleh terhadap sesama manusia, dan yang ketiga amal soleh terhadap lingkungan alam sekitar. Kemudian yang kedua setelah beramal soleh, kita juga akan membahas mengenai berbaik sangka atau husnuzon. Berbaik sangka atau husnuzon merupakan salah satu perilaku terpuji yang wajib, yang harus dimiliki oleh setiap umat muslim. Ya, berbaik sangka. Adakah kebalikan dari berbaik sangka? Ada. Kebalikan dari berbaik sangka adalah berburuk sangka atau suuzon. Ya, berburuk sangka. Berburuk sangka ini jelas merupakan perbuatan tercela yang sangat dilarang dan dibenci oleh Allah. Sama, berbaik sangka juga terdapat 3 macam. Yang pertama adalah berbaik sangka kepada Allah. Bapak yakin kalian semua pernah bersuuzon kepada Allah? Wah, nggak pernah pak. Tapi pernahkah kalian berpikiran seperti itu? Duh, saya bisa doa, saya sudah berdoa, tapi kenapa Allah tidak mengabulkan? Nah, itu juga salah satu suuzon kita kepada Allah. Padahal harusnya kita berpikir lagi apa yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Allah itu selalu mengabulkan doa setiap hambanya. Hanya saja ada yang langsung Allah kabulkan, ada yang Allah lihat apakah dia sudah mampu atau belum. Allah tunda dulu. Ya, jadi Allah itu selalu mengabulkan doa-doa setiap hambanya. Ya, maka harus kita selalu berhusnuzon kepada Allah. Bagaimana cara kita berhusnuzon kepada Allah? Contohnya dengan bersyukur. Ya, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang kedua, berbaik sangka kepada diri sendiri atau optimis. Ya, ini yang sudah mulai pudar dari diri kita sendiri. Terkadang kita pesimis, ya, tidak mau mengakui apa yang terjadi dalam diri kita, apa yang akan kita hadapi. Kadang-kadang kalau kata orang Sunda, umeok memeh dipacok, jadi belum melakukan apapun kita sudah jiper terlebih dahulu. Ya, itu suuzon kepada diri kita sendiri. Maka harus selalu optimis atau berbaik sangka kepada diri sendiri. Saya yakin saya bisa melakukan ini. Saya yakin saya bisa melakukan ini. Percaya diri. Ya, jangan kebanyakan insecure. Ya, sekarang mah sedikit-sedikit insecure. Ya, barijeng insecure apa juga nggak ngerti. Ya, tetap percaya diri dengan apa yang kita punya. Itu berhusnuzon, optimis, saya bisa, saya yakin saya bisa. Yang ketiga adalah berbaik sangka kepada orang lain. Ini yang sangat sulit untuk kita lakukan. Oh, saya mau pakai suuzon ngan curiga, weh, eta kene suuzon sama curiga teh. Betul nggak? Ya, terkadang kita selalu bersuuzon kepada orang lain. Susah sekali untuk berhusnuzon, berbaik sangka kepada orang lain. Sangat-sangat sulit. Ya, padahal kita sebagai makhluk sosial sangat memerlukan orang. Ya, maka Bapak Titi, jaga lisan kalian, jaga pemikiran kalian kepada orang lain. Sekalipun orang itu ternyata berbuat jahat kepada kita, maka kita doakan agar dia segera bertaubat, agar dia segera memperbaiki kesalahan. Ya, jadi berbaik sangka itu ada 3. Yang pertama
pertama berbaik sangka kepada Allah. Bagaimana caranya? Dengan bersyukur. Yang kedua, berbaik sangka kepada diri sendiri. Bagaimana caranya? Dengan selalu percaya diri, optimis. Dan yang ketiga, berbaik sangka kepada orang lain. Ya, bagaimana caranya? Tidak banyak curiga kepada orang lain. Berpikir positif tentang orang lain. Jangan netting wae gitu ya. Jangan terlalu banyak netting. Apa netting? Negative thinking. Ya, jangan terlalu banyak negative thinking dengan orang lain. Apa manfaatnya berbaik sangka buat kita? Kalau kita sudah berbaik sangka, hidup itu tenang. Ya, hidup itu tenang. Betul. Ketika kita sudah berbaik sangka, hidup tenang, optimis, kemana-mana oke. Apapun yang kita jalankan, semua akan berjalan dengan lancar. Karena apa? Kita selalu berhusnuzan. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Saya serahkan kepada Allah. Kumaha Allah. Ya, itu salah satu optimis. Yang kedua, saya bisa. Sekalipun gagal, itu adalah cobaan dari Allah. Selalu berhusnuzan. Ya, dan saya akan bisa melewati semuanya. Ya, husnuzan saja. Ya, ketika melihat orang lain dulak-delek ke kita, husnuzan saja. Ya, siapa tahu dulak-deleknya dia menyembunyikan rasa malunya karena melihat kita, si eta mah lebih ganteng dari saya gitu ya. Jadi yang orang yang dulak-delek itu belum tentu dia berbicara yang jelek kepada kita. Ya, ketika kita sudah berhusnuzan kemanapun manfaat dari husnuzan kemanapun kita akan tenang, hidupnya tenang, optimis gitu ya. Yang kedua, yakin bahwa di balik segala sesuatu itu akan ada hikmah ya. Yang ketiga, akan membentuk pribadi yang baik, yang tangguh karena optimis ya, karena kita berhusnuzan kepada Allah, kepada siapapun. Dan yang terakhir, hubungan sesama manusia hablum minan nas akan terjalin dengan baik karena kita tidak punya pemikiran yang buruk terhadap orang lain. Sama manfaat dari beramal soleh juga kurang lebih sama. Ya, Allah akan rubah hidup orang-orang yang selalu beramal soleh. Allah ampuni dan Allah berikan pahala kepada orang-orang yang selalu beramal soleh. Pasti ketika kita beramal soleh, Allah akan hapuskan dosa-dosa. Nah, itulah pembelajaran hari ini mengenai amal soleh dan berbaik sangka atau berhusnuzon. Sekali lagi kita harus ingat bahwa harus selalu beramal soleh dan berbaik sangka dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, apalagi dalam keadaan seperti ini. Belum tentu orang yang tetangga kita yang sakit itu mengalami COVID-19 ya, itu sama dengan berhusnuzon. Ya, tetap jaga silaturahmi kita dengan tetangga, tetap jaga silaturahmi kita dengan yang lain, tetap jaga silaturahmi kita dengan teman, karena itulah yang akan menjadikan hidup kita lebih tenang ya. Bersilaturahmi bahkan dapat memanjangkan usia kita. Ya, itu pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk khususnya untuk Bapak ya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Silakan kalian selanjutnya cek lagi di Google Classroom kalian tugasnya seperti apa, dicek lagi, dikerjakan penugasannya. Jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas pelajaran apapun, mata pelajaran apapun dengan tepat waktu. Terima kasih untuk hari ini. Bila fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang berada di rumah yang menjalankan setiap kegiatan di rumah, ketika kalian keluar rumah, jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Salah satunya adalah dengan menggunakan masker. Kalian boleh menggunakan masker sekali pakai seperti ini, atau kalian boleh menggunakan masker kain, tapi jangan lupa untuk selalu menggantinya tiap hari. Apalagi masker seperti ini, masker sekali pakai ini
maksimal penggunaan hanya 4 jam. Terima kasih, tetap jaga kesehatan kalian.